Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas Sumber Anda. Hari ini kita akan gali lebih dalam bab 78, judulnya Transformasi dalam Aksi. Ini dari buku Empowered Ordinary People. Betul, sumber ini menarik banget karena isinya studi kasus ya, kisah nyata gitu. Iya, kisah nyata tentang gimana sebuah organisasi media The Guardian, ini kan media besar ya, menghadapi perubahan besar di era digital. Misi kita hari ini, kita coba ya, tarik pelajaran praktis dari pengalaman mereka. Pengalaman yang, penuh tantangan pastinya ya. Gimana tim yang kelihatannya biasa aja bisa bikin sesuatu yang luar biasa. Oke, siap ya? Kita bongkar bareng-bareng? Siap. Jadi kita mundur sedikit nih ke tahun 2007-an di Inggris. Oke, 2007. Momen penting tuh. iPhone baru keluar kan? Nah itu dia, iPhone baru lahir dan The Guardian ini lagi pusing. Krisis beneran, pendapatan iklan cetak mereka anjlok parah, model bisnis yang lama udah kelihatan banget goyahnya. Terus gimana mereka respons krisis itu? Pasti panik dong ya? Justru di sini menariknya, mereka ambil keputusan strategis yang menurut saya berani banget waktu itu. Jadi pas banyak media lain mikirin, bikin paywall gitu ya yang berbayar buat baca online. Ah iya, sistem langganan itu ya? Betul, The Guardian malah milih sebaliknya. Tetap gratis, siapa aja boleh baca online. Filosofi pimpinan mereka itu gak ada hal baik dari bangun tembok. Gitu. Wah, nekat juga ya. Gratis pas pendapatan lagi turun, gimana cara mikirnya itu? Fokusnya jelas. Jangkauan pembaca dulu, sebanyak mungkin. Urusan duit itu belakangan. Mereka percaya banget sama kualitas jurnalisme mereka. Kalau kontennya bagus, nanti juga ada cara buat monetisasi. Tapi, yaitu pertaruhan besar. Bener-bener pertaruhan. Terus, masuklah John Moore ini ya yang cerita di buku itu. Iya, John Moore gabung ke tim produk dan teknologi mereka. Timnya sih isinya orang-orang pinter, tapi nah ini dia, ada benturan budaya antara jurnalisme tradisional yang udah mapan sama tim teknologi yang maunya gerak cepat. Klasik banget ya masalah itu. Jadi tantangan awal Moore apa dong? Yaitu, pertama, bikin strategi mobile yang pas. Kedua, jadi jembatan antara editorial sama teknologi. Nggak gampang itu. Dan mereka bikin aplikasi iPhone kan akhirnya. Sukses nggak? Sukses. Aplikasi iPhone pertama mereka itu dapat sambutan bagus. Kuncinya, mereka nggak cuma mindahin artikel plek-ketiplek banyak pembaca RSS biasa. Maksudnya nggak cuma teks aja gitu? Iya, mereka fokus ke pengalaman pengguna. Manfaatin kekuatan fotografi The Guardian yang emang udah terkenal bagus banget. Ini pelajaran penting sih. Pahami medium barunya, jangan cuma copy-paste cara lama. Oke. Paham mediumnya. Tapi tantangan nggak berhenti di situ kan? Belum. Tahun 2010, Apple ngumumin iPad. Nah, Apple ngedeketin The Guardian minta dibuatin aplikasi juga buat iPad. Wah, kesempatan bagus dong. Kesempatan bagus, tapi waktunya gila. Cuma dikasih sekitar 7 minggu sebelum harus submit ke Apple. 7 minggu buat bikin aplikasi baru di platform baru. Itu sih mepet banget. Mepet banget. Makanya risiko visibility-nya, kelayakan teknisnya, tinggi sekali. Tim langsung sadar, nggak mungkin ini niru aplikasi iPhone sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Terus gimana dong? Gagal dong? Nah, disinilah mereka pivot. Mereka putar haluan. Ingat data dari aplikasi iPhone tadi? Yang soal fotografi itu ya, yang populer banget. Tepat. Jadi mereka nggak maksain bikin aplikasi berita lengkap. Keputusannya cerdas. Fokus ke satu hal yang mereka jago dan disukai pengguna. Fotografi. Jadilah aplikasi Guardian Eyewitness. Jadi khusus foto aja? Iya, isinya fotografi berita pilihan. Lingkupnya sengaja dibikin tipis. Thin slice gitu istilahnya. Fitur minimal tapi berfungsi penuh. Biar bisa dikerjain tim kecil yang empowered. Empower team lagi nih. Maksudnya? Tim yang diberdayakan. Jadi bukan cuma dikasih tugas, tapi dikasih masalah buat dipecahkan. Dikasih otonomi buat cari solusi terbaik. Tim intinya cuma 1 manajer produk, 1 desainer, sama 3 insinyur. Cuma berlima? Keren. Keren kan? Saking mepetnya waktu dan belum ada iPad beneran, mereka sampai bikin prototip dari kardus coba. Kreatif banget kan kalau udah kepepet? Prototip kardus? Hahaha, luar biasa. Tapi selain teknis, ada risiko bisnis juga kan pasti? Gimana dukungan dari atas? Nah, ini juga menarik. Resiko business viability, kelayakan bisnisnya. John Moore ini ambil langkah berani lagi. Dia sengaja nggak terlalu banyak ngomong ke manajemen senior di awal-awal proyek. Loh, kok gitu?
nggak bahaya tuh. Tujuannya biar tim bisa gerak cepat, nggak kebanyakan birokrasi. Ya memang beresiko kalau nanti ditolak, tapi dalam situasi ini kecepatan itu kunci. Begitu prototipnya jadi dan kelihatan menjanjikan, baru deh dia cari dukungan penuh. Dan berhasil. Berhasil! Dia bisa yakinkan editor-in-chief Alan Rossbridger sama orang penting di dewan direksi kayak Judy Gibbons. Ini nunjukin kalau manajemen stakeholder itu ada seninya ya. Nggak selalu harus terbuka 100% dari awal, terutama buat inovasi yang butuh cepat. Dan hasilnya gimana aplikasi Eyewitness itu? Fenomenal. Beneran. Aplikasinya nggak cuma jadi tepat waktu, tapi dipuji langsung sama Steve Jobs pas peluncuran iPad pertama. Tingkat adopsinya juga gila. Hampir 1:1 sama penjualan awal iPad waktu itu. Wah, keren banget. Ini bukti ya, kalau fokus ke kualitas dan pengalaman pengguna yang inovatif, itu bisa narik pasar. Betul banget. Jurnalisme foto berkualitas digabung sama pengalaman digital yang pas, ternyata bisa menarik jutaan orang. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari cerita The Guardian ini, apa sih intinya buat Anda semua yang dengerin? Intinya transformasi itu mungkin banget terjadi bahkan di tengah krisis parah. Kuncinya ya tadi kombinasi antara wawasan yang tajam dari data, terus keberanian ambil risiko yang dihitung, dan yang paling penting, eksekusi yang fokus oleh tim yang benar-benar empowered. Tim yang diberdayakan ini ya, kata kuncinya. Iya, kekuatan tim kecil yang empowered itu luar biasa. Mereka nggak nunggu disuapin instruksi detail. Mereka dikasih masalah, dikasih ruang buat coba-coba, dan dipercaya nemuin solusi terbaik. Bahkan kalau itu artinya harus cepat adaptasi. Kendala waktu yang mepet itu malah jadi pemicu fokus dan kreativitas. Nah, ini jadi bahan renungan menarik nih buat Anda. Coba pikirkan, tembok apa sih? Mungkin proses kerja, mungkin budaya di tempat Anda. Atau pola pikir yang tanpa sadar mungkin lagi menghambat potensi transformasi di lingkungan Anda. Dan mungkin terinspirasi dari tim kecil Guardian tadi, langkah kecil apa yang kira-kira bisa Anda mulai ambil hari ini? Langkah kecil yang berdaya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya.